Tidak cover ya. Eh, Kemudian sistematika penulisan proposal ya masuk ya, daftar isi. Eh, Ini spasinya berapa ya? Nanti bisa dicek spasinya itu 1,15 tanpa spasi antar paragraf ya, Dek ya. Jadi dihapus dulu spasi antar paragrafnya ya. Nah, nanti untuk daftar gambar, daftar tabel juga itu pendahuluan sekarang. Bab satu pendahuluan, ini Times New Roman 12 ya udah benar. Roman 15. Bisa dijelasin di sini latar belakang? Eh, Baik dokter, jadi untuk latar belakang ini itu pertama kami itu mencari penelitian dari orang terlebih dahulu di mana berdasarkan penelitian itu dia menyebutkan bahwa anak-anak disabilitas terutama anak tunagrahita itu mereka menghadapi tantangan spesifik yaitu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi yang berkaitan dengan keterbatasan intelektual dan juga gangguan perilaku makanan. Nah, di mana untuk membuktikan hal tersebut itu juga kami survei ke SLB YPAC dan juga untuk membuktikan hal tersebut itu benar. Di mana kami juga di situ kami mensurvei di sekolah itu kami survei apakah terdapat ada atau tidaknya alat antropometri yang juga memang di mana ada beberapa anak juga yang kurus dan juga obesitas. Setelah itu kami melakukan dan juga untuk membuktikan hal tersebut juga kami melakukan pengisian G-form untuk wali murid yang dimana untuk pengisian G-form itu untuk melihat apakah benar atau tidak bahwa anak-anak tersebut itu obesitas atau juga malnutrisi. Dan juga setelah dari pengisian G-form itu kami melihat datanya dan juga kami menghitung berdasarkan dengan kurva CDC. Dan juga dari hasil tersebut itu juga bahwa membuktikan bahwa permasalahan yang ada di SLB YPH itu benar. Dan juga em, untuk itu aja dokter tuh latar belakangnya. Hmm, tadi untuk yang surveinya, apakah udah kalian masukkan di latar belakang? Untuk surveinya ada dokter Di mana, nak? Di mana, Dek? di Paragraf berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada oh, empat paragraf. Lima. oh untuk hasil surveinya itu kami masukin ada di bab 3 dokter Oh, bab tiga ya. di penetapan baseline kegiatan. Oke. Nah, di sini ada identitasnya, udah ada ya. Identitas, apa namanya, mitra program, SLB. CC itu apa ya, CC ini? Jadi SLB itu tuh ada kalau nggak salah A B C D dari mana ada yang Hmm, tunarungu, ada yang cacat tubuh, ada yang tunadaksa, dan juga ada tunagrahita. Jadi kalau tunagrahita itu dia yang SLBC sama C1. Kalau nggak salah kalau C itu dia yang masih kayak SD atau SMP, terus C1 itu yang SMA atau SMP gitu dokter. oke. Berarti ini mitra programnya ada, kemudian kebutuhan yang dihadapi oleh mitra program, tingginya jumlah anak orang tua yang mengalami malnutrisi. Oke. Kemudian kemampuan. Ini kan identifikasi masalahnya ya. Oke, dari sini paragraf satu, 2, 3, 4 masih identifikasi masalah. Nah, hmm, paragraf terakhir ya. Edukasi dan panduan ini seperti apa? Ini kan paragraf terakhirnya adalah solusi kalian kan? Solusi yang ditawarkannya apa? Kalau edukasi itu dia bisa berupa workshop dokter. Terus kalau untuk panduan itu adanya seperti ini itu ada Antromate Toolkit gitu dokter. Itu kayak ada buku panduan mengenai status gizi dan juga lain-lain itu. Sama eh, ada Antromate Toolkit. Sama itu ada kayak kartu panduan, terus menu adaptif malnutrisi ataupun obesitas, terus ada eh, kayak gitu dokter sama ada QR code video pendek.
Ya, mungkin sama ya, mungkin solusi yang ditawarkan itu mungkin di latar belakang itu bisa lebih spesifik ya, solusi yang ditawarkan itu maunya seperti apa seperti itu ya. Tadi kan sudah menjelaskan permasalahan dengan cukup rinci. Sekarang untuk solusinya juga diharapkan dapat dijelaskan dengan lebih rinci seperti itu ya. Tadi sama mau meningkatkan apa sebenarnya, apa aspek pendidikan kah, aspek kesehatan, ekonomi dan lain-lain dan eh dan untuk breakdown dari solusinya apa ya? Jadi breakdown dari solusi, penjelasan penjelasan lebih lanjut ya, penjelasan lebih lanjut terkait dengan solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan. Kemudian juga tadi pengen meningkatkan aspek apa? Izin dokter, tadi untuk mengenai hasil JIFOM itu kami taruhnya di PPT Canva dokter. Ada Hmm. hasil siapa yang gizi buruk, siapa yang gizi kurang, obesitas juga overweight dokter. Gak ada Oh. di bab ini. Kalau untuk yang tadi itu kan hasil survei itu terkait dengan analisis masalah-masalah yang ada di mitra ya. Jadi mungkin bisa dijelasin secara rinci di bab 2 sebenarnya gambaran umum masyarakat mitra. Nah, tapi yang di sini kan kalian belum jelaskan nih bahwa masalah di YPAC ini tingginya jumlah anak malnutrisi. Nah, mungkin yang bisa jadi yang dapat dijelaskan lebih lanjut adalah terkait solusi yang kalian tawarkan ya. Jadi solusi edukasi dan panduan itu dalam bentuk yang seperti apa? Ya memang rincinya nanti di bab 3 ya tentang metode pelaksanaan. Tapi di sini dapat dijelaskan mengapa kalian memilih solusi kegiatan yang akan kalian tawarkan. Jadi kegiatan itu berupa apa saja, kemudian mengapa memilih solusi seperti ini, apakah ada penelitian atau sumber rujukan yang mengatakan bahwa solusi ini memang tepat dan dapat menjawab permasalahan malnutrisi itu ya. Kemudian di sini rumusan masalahnya ada, tujuan kegiatan ada, tujuan umum, tujuan khusus. Nah, tujuan khusus sama ya dengan kelompok sebelumnya. Ini harus bisa diukur ya. Jadi kalau misalnya memang ingin memberikan pengetahuan lebih, itu ada pretest post test terkait dengan kemampuan orang tua ya. Berarti nanti di orang tua apa di anak? Ini lebih ke orang tuanya dokter. Wah, oke. Berarti nanti ada pretest post test terkait kemampuan dan pengetahuan orang tua ya. Menurut saya nanti kuesionernya dibedakan aja kan kalau misalnya pengetahuan itu ada tiga ya, sikap, pengetahuan dan perilaku ya. Kalau hanya pengetahuan dia belum sampai ke sikap. Sementara sepertinya yang kalian ini diharapkan ada perubahan sikap dan perilaku dari orang tua. Berarti nanti pretest post testnya ada sikap, eh, pengetahuan, sikap dan perilaku seperti itu ya. Manfaat. Hmm. Proyek luaran ya, sama kayak tadi. Gambaran umum masyarakat mitra ya. Nah, ini gambaran umum masyarakat mitranya sebaiknya ditambahkan dokumentasi ya, misalnya kayak gambar gitu ya, Dek ya. Foto ya, gam- foto terkait dengan masyarakat mitra ya. Kemudian juga kondisi real atau existing tadi. Sebenarnya survei yang kalian lakukan tadi bisa dimasukkan ke sini juga ya. Kondisi real atau existing dari survei ya, survei yang sudah pernah dilakukan. Oke. Kalau di survei itu nanti eh, kelihatan kan misalnya berapa berapa orang yang gizi buruk, yang kurang gizi misalnya kayak itu kan, kayak dari jumlah murid berapa ya, dari jumlah murid berapa, dari seluruh jumlah murid ya, dari seluruh jumlah murid berapa yang malnutrisi.
Kemudian juga kalau di bab 2 ini ya, dia menjelaskan aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan ya. Juga menuliskan hubungan antara masalah yang dihadapi dan ruang lingkup rencana solusi. Saya copy juga di sini ya. Hmm. Oke, selanjutnya bab 3 ya, bab 3 metode pelaksanaan. Oke, baseline kegiatan. Oh ya, ini step by stepnya ya. Step by step bertemu kepala sekolah, mengamati kondisi kelas, penyebaran Oh, ini surveinya sudah dilakukan apa belum dilakukan sebenarnya, Dek? Dilakukan. Berarti ini sudah dilakukan ya. Jadi walaupun kalian memasukkan ini di apa namanya di baseline kegiatan, tapi memang sudah dilakukan ya. Hmm. Jadi sebenarnya survei ini diperlukan untuk memetakan kondisi real existing ya dari mitra. Nah, jadi tidak apa-apa hasilnya dijelaskan karena ini diperlukan untuk membuat bab 2 dan bab 1. Mencari guru, oke, screening, identifikasi permasalahan mitra, ini bab 3 masih ya. Untuk metode pelaksanaan rancangan untuk mengukur dan mengevaluasi solusi yang ditawarkan. Nah, untuk evaluasinya tadi metode evaluasi ya status gizi kan pengukuran kemampuan orang tua ini gimana dek dengan apa namanya mengukurnya dengan observasi logbook mungkin bisa ditambahin ini ya pretest post test juga ya. Kalian mau wawancara atau pretest post test nanti? Jadi ya tadi ya, kalau misalnya kemampuan orang tua ini bisa kita tambahkan tes post test ya, tes tes. Jadi kalau workshop kan mungkin mengakses pengetahuannya nih, tapi kalau untuk perilaku dan sikap kan dia setelah intervensi ya, tes dan tes tentang pengetahuan sikap dan perilaku ya. Kalau untuk metode bab tiganya lumayan lengkap ya, jadi tidak terlalu banyak yang diubah karena sudah lumayan rinci juga dan diuraikan sesuai poin-poin yang diminta di panduan. Hmm. Paling ditambahkan yang ini tadi ya, sesuai. Jadi di bab ini juga ditambahkan bagaimana kalian bisa mengevaluasi keberhasilan yang diinginkan pada tujuan ya. Nah, jadi tadi kan kalau tujuan kalian itu adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan orang tua, berarti itu harus tercermin juga nanti di evaluasinya, ya. Kemudian biaya, nah ini sama ya, biayanya mungkin bisa dijelaskan rinciannya ya, rincian anggaran biaya sesuai pedoman.
Kemudian, oh ya sama ya untuk metode pelaksanaan tadi, hmm, peran dan, oh ya peran dan kontribusi sudah ada ya. Tapi anggaran biaya, apa anggaran biayanya 6.800.000 ya? Eh, Nah ini kalau bisa deh anggaran biaya ini kalian ajukanlah yang maksimal deh ya. Jadi ajukanlah yang maksimal ya. Takutnya nanti pas misalnya udah dapat ternyata ada kurang apa atau misalnya udah mencetak mencetak ternyata salah cetakan kita harus mencetak ulang. Nah itu kan uangnya dari mana kalau misalnya nanti pas-pasan ya. Jadi saran saya ajukanlah anggaran maksimal ya. Jadwal kegiatan, oke. Kemudian daftar pustaka. Ini juga ya, ini nggak saya cek lagi, tapi kalian sesuaikanlah dengan yang di pedoman ya daftar pustakanya. Tadi dengan Harvard ya, citasinya di mana ya? Oh ini ya, di training room. Eh, jam 5. Ini citasinya dibenerin lagi ya, Dek, ya. Kalau kalian itu memang mengutip, tapi citasi Harvardnya ini belum benar ya. Jadi perbaiki citasi Harvard ya. Di sini aja. Citasi diperbaiki. Si perbaiki sesuaikan dengan format fakta. Kemudian ya daftar pustaka sudah. Nah tadi ya sama ya mungkin bisa perwakilan dari kelompok kalian dari 4 kelompok ini ada yang nanya ke Dokter Ella atau gimana sama lampiran atau cukup sampai ke daftar pustaka ya. Ya ada yang mau ditanyakan? Oke, ini juga saya kirim ke ini ya, ke WA ya catatannya.